Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News 8 bersama saya Arif Fikri. Pemirsa, dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025, Polresta Bandara Soekarno-Hatta merancang skema untuk menjaga keamanan serta kenyamanan penumpang yang melakukan perjalanan melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menyiagakan ratusan personil melalui Operasi Lilin 2024. Dan untuk mengetahui terkait pelaksanaan Operasi Lilin 2024, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Nurmalita Anwar di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Lita, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Arif dan juga pemirsa. Memang dari pantauan tim Garuda TV sendiri ini di pagi hari, tepatnya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, memang sudah banyak sekali calon para penumpang yang akan melakukan keberangkatan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Mengingat memang pemirsa ini H-3 menjelang Tahun Baru 2025. Nah, Arif dan juga pemirsa, memang di mana di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini juga Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta ini sudah mempersiapkan keamanan guna kenyamanan dari calon para penumpang nantinya yang akan melakukan keberangkatan maupun kedatangan. Dan untuk mengetahui lebih detail seperti apa pengamanan Operasi Lilin Jaya 2024 ini, kami telah bersama dengan Bapak Kapolres. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Bapak, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak, ini menjelang Tahun Baru, ini persiapan apa sih, Pak, dari Bapak? Ya, jadi kami jelaskan bahwa dalam rangka Natal dan Tahun Baru ini, Polri termasuk Polresta Bandara Soekarno-Hatta melaksanakan kegiatan Operasi Lilin Jaya 2024 yang dilaksanakan sejak tanggal 21 Desember sampai nanti berakhir di tanggal 3 Januari 2025. Kegiatan pengamanan Natal Tahun Baru ini memang kegiatan rutin di mana yang kita fokuskan adalah para pemudik yang akan merayakan Natal termasuk masyarakat yang akan melaksanakan liburan. Di wilayah Bandara Soekarno-Hatta sendiri, kita mendirikan 6 pos. Terdiri dari 1 pos terpadu, itu berisi gabungan personil TNI, Polri, APSEK, Angkasa Pura, BMKG, yang fungsinya adalah memonitoring dan memantau dan juga sebagai pusat informasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian kami dari Polres Bandara juga mendirikan 5 pos lainnya, terdiri dari 3 pos pengamanan. Itu kita tempatkan di pos Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, termasuk 2 pos pelayanan di Terminal 1 dan Terminal 2. Nah, fungsi pos pengamanan dan pelayanan ini adalah selain memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat untuk kemudian juga mencegah adanya gangguan Kamtimas, juga sebagai pusat informasi. Jadi manakala masyarakat yang mungkin membutuhkan jam keberangkatan, terminal keberangkatan, taksi yang akan digunakan, ataupun informasi-informasi lain kita berikan, termasuk pelayanan kesehatan, Mbak. Jadi masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan di tempat kita. Kemudian kami sampaikan juga, Mbak, bahwa Polres Bandara Soekarno-Hatta melakukan inovasi dengan mendirikan pos ramah ibu dan anak. Kita tahu bahwa pemerintah itu melakukan kebijakan dengan menurunkan harga tiket. Dan yang kita lihat faktanya bahwa memang dampak yang kita rasakan adalah adanya peningkatan jumlah penumpang pengguna moda transportasi udara. Sehingga dengan latar belakang tersebut, kami juga dari Polres Bandara Soekarno-Hatta mendirikan pos ramah ibu dan anak di Terminal 1, 2, dan 3. Fungsinya adalah untuk memberikan tempat dan ruang bagi orang tua, bagi ibu-ibu yang membawa anak-anaknya untuk berangkat, untuk bisa lebih fokus menjaga, menitipkan anak-anak itu di pos ramah ibu dan anak. Kita menyediakan beberapa fasilitas, seperti arena permainan, arena menggambar, menyiapkan krayon, makanan kecil, sehingga anak-anak tidak bosan dan bisa aman di situ. Ya. Ini baru tahun ini apa bagaimana? Ini tahun kedua kita buat. Jadi di operasi Lebaran kemarin, operasi Ketupat kita sudah mendirikan, dan ini nanti mungkin akan menjadi program rutin yang akan kita laksanakan dalam operasi-operasi liburan dan hari-hari keagamaan. Bapak ini mengingat Tahun Baru sebentar lagi begitu ya, Pak. Kira-kira berapa jumlah personil yang akan disiagakan? Ya, jadi saya sampaikan, Mbak, bahwa pemerintah sudah memprediksi ada peningkatan, dan prediksi tahun ini adalah 110 juta. Kalau kita lihat dari data, di tahun lalu jumlah penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta ini kurang lebih 2,8 juta sekian. Dan di tahun 2024 ini diprediksi naik kurang lebih sekitar 45% menjadi 2,9 juta. Sehingga dengan fakta dan data-data tersebut, maka kita juga mempersiapkan personil. Ya, Polres Bandara Soekarno-Hatta sendiri mempersiapkan 200 personil untuk mengawaki
6 pos pengamanan pelayanan, kemudian 3 pos terpadu, serta melakukan penjagaan di titik-titik menuju arah Bandara Soekarno-Hatta. Kita tahu bahwa dengan kondisi peningkatan itu maka arus kendaraan juga akan meningkat dan itu juga sudah terlihat. Sehingga mulai dari titik pintu masuk menuju bandara, personel-personel kita sudah melakukan pengaturan penjagaan termasuk sampai nanti di terminal. Area-area drop off kita sudah Angkasa Pura menyampaikan bahwa batas waktu untuk menurunkan penumpang itu adalah tidak lebih dari 2 menit, sehingga kita berkolaborasi dengan TNI, dengan APSEC, melakukan pengamanan dan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melebihi 2 menit, sehingga nanti tidak ada penumpukan ataupun kemacetan di area drop off. Kemudian pos-pos yang tadi saya sampaikan, bahwa kita melaksanakan kegiatan pengamanan 24 jam. Jadi masyarakat juga bisa bertanya, bisa mencari informasi, dan kita maksimalkan supaya tidak ada masyarakat yang mengalami gangguan Kamtibmas sekecil apapun. Dan kita berdasarkan data yang kita punya, Mbak, bahwa sampai hari ini per tanggal 29 Desember kita belum ada menerima laporan ataupun pengaduan terkait dengan masyarakat menjadi korban ataupun gangguan-gangguan rutin lainnya. Termasuk kita bisa mengurai beberapa titik-titik yang sebelumnya ada potensi-potensi gangguan kemacetan, sehingga kami menilai bahwa di tahun ini kegiatan pengamanan operasi Natal dan Tahun Baru ini bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu. Baik, Pak. Untuk langkah strategis dari Polres sendiri, Pak, kira-kira nanti ada lonjakan penumpang di tahun baru, awal tahun baru? Ya, jadi memang untuk arus mudik kemarin puncaknya berada di tanggal di hari Kamis, Jumat Jumat, Sabtu dan Minggu. Itu jumlah penumpang sampai 190.000. Dan hari ini sendiri, Mbak, kita lihat agak ramai karena memang data yang kita dapat hari ini 155.000 masyarakat yang akan menggunakan jasa Bandara Soekarno-Hatta. Maka untuk itu kami melakukan langkah-langkah seperti yang terlihat, personil TNI Polri dan APSEC melakukan kegiatan patroli. Kita memutari dan mengitari seluruh wilayah yang dilaksanakan, yang dilalui oleh masyarakat, sehingga kita bisa mengetahui, melihat langsung apa yang perlu kita lakukan, termasuk juga himbauan-himbauan Kamtibmas. Kita menghimbau kepada masyarakat untuk bisa lebih awal datang ke Bandara Soekarno-Hatta sehingga bisa mempersiapkan diri mulai dari check-in, boarding, termasuk untuk lebih peduli terhadap barang-barang bawaan supaya tidak tercecer maupun tertinggal, termasuk keluarga, anak-anak yang tentu harus kita pastikan bisa berangkat dan terbang sama-sama sehingga bisa sampai ke tujuan dengan selamat, bisa merayakan Natal dan Tahun Baru, dan bisa berlibur berkumpul bersama keluarga. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih, Pak, Mbak. Ya, begitu Arif dan juga pemirsa perbincangan saya dengan Pak Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Pak Ronald. Ini beliau juga menyampaikan bahwa nantinya selama tahun baru hingga tahun baru Januari 2025 ini nantinya akan ada 200 personel gabungan polisi ini yang mengamankan di sekitaran Bandara Terminal 1, 2, dan juga 3. Dan nantinya jika Anda ingin berpergian di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, ini juga nantinya akan ada 6 posko pelayanan. Sementara itu Arif, kembali ke Anda. Ya, Nurmalita Anwar melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kita tunggu informasi update lainnya, Nurmalita. Ya pemirsa, demikian breaking news laporan 8 Garuda TV. Nantikan informasi terbaru lainnya di Garuda TV. Saya Arif Fikri pamit undur diri, terima kasih dan selamat pagi. Sampai jumpa.